warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa seberataan. Pada malam pulang kita di acara Pandiran Cigerdo RT 5 RW Talo nomor 10 Gang Pakasam, belakangnya sambat diawali lantunan nada musik panting khas Benjer khas Kalimantan Selatan yang dibawakan oleh gitaris tukang pantingnya itu Lana Walakum, insya Allah. Penyanyinya itu Beloh Sari. Nah, yang luar biasa Singgang. Makanya Beloh Sari ini rancak baju hirang. Kira-kira kelihatan sedikit. Ini acara Pandiran di Gardu ini alhamdulillah didukung oleh apa? 1, 2, 3 Hore! Lampu hore, lampu produk asli Indonesia. Buahan Indonesia nya maulah, daya tahannya luar biasa, hemat, lawan juga sudah bersertifikat SNI yang ngapa-ngapakah ada 3 uting. Lali aku. Jadinya bahasa Inggris dia lah. Bahasa Inggris dia sama aja kada tahu. Hari ini kita alhamdulillah, kalau dalam pepatah mengatakan pucuk dicinta ulam pun tiba. Apa ngaranya nah? Tahu juga. Artinya saat-saat masyarakat bertakun-takun bertanya-tanya, Banjar TV melalui Gardu kawa jadi penyambung lidah masyarakat. Artinya Pak, masyarakat silakan request apakah keluhan-keluhan berhentian ke Gardu ini kita datangkan pemangku kebijakan, karena selama ini kan antara pemangku kebijakan lawan masyarakat itu pasti tidak ada ibaratnya penghalang lah. Informasi ini belum sampai ke sini, melalui Gardu informasi langsung sampai. Nah, pemirsa Banjar TV silahkan mamarina ulun, ini ulun masih lawan ulun utuh kurihing, mamarina ulun ni Amang Haji Hasan. Haji Hasan lawan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustad yang selalu memberikan kita wejangan, ditambah lagi Sidin memberikan kita hiburan berupa kisah nih Al-Ustad Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustad Miji. Selain Sidin nih alim ulama besar, Sidin juga dosen yang luar biasa, dikagumi mahasiswanya, ilmu beliau luar biasa. Nah, jadi kita hari ini hendak berpandir, temanya apa, Mang? Temanya mencari solusi untuk supaya pajak lampu kada pajak lagi gitu ya. Sudah kan? Tema kita hari ini ada temanya. Mencari solusi sekira lampu kada pajak lagi mun kada kira-kira mulai beberapa puluhan tahun lah kita nih mencari solusi, mun kawa mencari solusi melaksanakan solusi. Tambahe kada mencari solusi aja, melaksanakan solusi. Ayo Pang Hasan. Benar nah. Dikenalkan dulu siapa yang gagah-gagah. Alhamdulillah. Nah, pucuk dicinta ulam tiba. Nah, kemarin nggak pas bertanya-tanya, coba Pang pengen datang ke situ aja. Coba Pang pengen datang ke Gardu, datang sudah pengennya nah. Nah, cuma alhamdulillah, cuma nang ujang manajer Sidin ini Pak Purnomo kebetulan lagi hawan. Ada repot. Amun yang hendak gabung kayak Mang? Ini sebutakan dulu, sebutakan. Oh, ada kah? Mun ada yang hendak gabung nih kami siapakan nomor telepon lawan nomor SMS. Ya. Silahkan hendak bergabung. Nih nomor teleponnya 0852 48 jauh hekit 6582 30. SMS 0852 48 65 85 Kak, 85 37. Pokoknya buat pian tahawas sedikit. Tariknya ke belakang gitu nah. Syaratnya sambat ngaran, rumah di mana yang diutamakan yang sifatnya membangun lawan jangan batik. Ya, usahakan diutamakan etika dalam berkomunikasi. Ya kalau silakan Mang Hasan. Nah, alhamdulillah. Nah, dua orang PLN ini, dua orang PLN ya. Dua orang pimpinan PLN ini pertama ini bapak ini nah. Bapak ini kalau kita sambat, oh my jauh semua uang tuh suka on Sidin ini. Karena nama Sidin tahu lah kan Sidin. Idaman. Kadang jauh-jauh dengan Sidin jadi idaman. Nama beliau jadi idaman orang. Idaman. Nah, Sidin manajer kebangkitan.
Nah, berarti kalau soal pembangkit listrik sini boleh tahu. Oh, manajer pembangkitan. Pembangkitan. Oh, sini ini kalau sini ini nama sini ini tuh Yanto ya lo Pak. Nggih. Nah, manajer apa semen Pak? Ulun deputi manajer. No. Wakilnya beliau cuman Wakil. urun di bidang penyaluran di transmisinya. Oh, ini Menyalur. Ulun pembangkitan menyalurkan. penyalurannya. Sinang dilaksanakan. Ini menyalurkan listrik, lain menyalurkan yang lain. Yang lain urusan belakang. Kan ujung pulang. Kalau Mas bahasa Banjar itu Pak, pembangkitan tuh ya habis disangat, Dibangkit. Habis digoreng. habis digoreng dibangkit itu. Diangkat. kan. Atau habis didadai karing bangkit. Ya, nah itu. Nah, jadi ini pertanyaan masakan ini banyak mana nih sudah anu ke Banjar TV ini. Kenapa gang jadi pajah-pajah? Nah, itu aja pertanyaannya sudah. Padam-padam Kenapa lampu ini Sampai padam-padam gitu, Pak. Nah, kenapa sebabnya, Pak? Nah, tolong sampean jelaskan aja dulu. Pak Idaman. Pak Idaman. idaman? Nah, Saya langsung Pak Langsung ya. ya, langsung Pak. Pak. ya. Baik Kita tembak langsung aja. pemirsa Banjar TV yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sudah disampaikan tadi, nama saya Idaman. Saya manajer bidang pembangkitan. Jadi pembangkitan itu khusus mengelola mesin-mesin. Mesin-mesin. Kalau di masyarakat tuh genset kira-kira gitu, gensetnya, tapi ini Pak. skalanya lebih besar. Dan mohon maaf pada warga Banjar, saya baru di sini Bapak Ibu sekalian, jadi saya belum seperti Pak Duranto udah memahami bahasa Banjar, saya belum. Nanti gitu ya. mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa belajar bahasa Banjar. Cami ini, Pak. Nah, Cami nanti ini kamu Kalau sama saya camu Pak, camu. Bisa keluar tuh, keluar ada keluar itu. Camu sama saya camu. Keluar sertifikatnya nanti. baik, Pak Ustadz Ji yang kami Ya. hormati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mungkin nanti saya menjelaskan 3 hal yang sederhana Ya, aja. betul. Kenapa sih ada padam? Ya. Itu yang pertama. Terus apa yang udah diusahakan PLN? Ya, itu tuh Nah, benar, mungkin Pak. nanti yang terakhir, kapan sih hidupnya? Kira-kira itu. Nah, benar. Ya, Tiga macam aja sudah, Tiga Pak. macam aja karena Tiga macam aja sudah. saya kira kalau kita lihat di layar itu detail itu nanti masyarakat juga nggak tahu apa sih maksudnya. Pasti yang ditanya, yang penting nyalanya kapan? Kan gitu. Ya, betul, Pak. Iya. Betul. Sip. Paham. Jadi Ngerti. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, jadi mungkin sekilas begini, sebenarnya di perencanaan PLN ini 1 tahun 2016 ini sudah direncanakan kita itu mampu. Ya. Seperti ini di layar bisa kelihatan ya, Hmm. bahwa selama tahun 2016 sebenarnya kita sudah punya pembangkit yang baru. Ya. Nah, itu ada di Desa Buntoy ya. Ada namanya PLTU Pulang Pisau. Oh, belum bisa. Itu 2 kali 60 megawatt. Artinya 120, cukup besar. Nah, terus yang kedua itu kita punya PLTMG atau pusat listrik mesin gas di gas. Bangkanai. Makanya. Nah, itu di Kalimantan Tengah ya. Oh. Itu cukup besar, 150 megawatt. Oh, gas itu ya, Pak ya? Gas. Oh, gas ya. Menggunakan Waduh. bahan bakunya gas. Oh. Nah, kenapa di Bangkanai? Karena memang sumbernya ada di sana. Oh, gasnya itu Nah, ya. jadi Mendekat mesin kita ke yang kita mulut letakkan. tambangnya Oh. gas. Ya. Jadi kalau dihitung 270 itu cukup besar. Sementara di sekarang ini defisit di sistem Barito, Kalimantan Selatan dan Tengah itu sekitar 90 sampai 100 megawatt. Maksudnya, oh Yang, defisitnya. kurangnya 100 kurangnya. megawatt itulah yang digilir sekarang. Enggak, yang maksudnya produksi kita berapa, Pak? Kalau produksi beda. Ah. Ini kita cerita daya. Ah, Kalau daya. produksi itu kan KWH. KWH. Kalau daya Dayanya? itu KW. KW ya, atau oke, megawatt. oke lah jangan ya. Jadi sekarang sistem Barito itu beban puncaknya sekitar 500 megawatt ya. 500 megawatt. Ya. Nah, terus Dan sekarang kita defisit 100, artinya kita sekarang cuma bisa menyuplai 400. 400. Oh. Kenapa kurang? Ya. Ini nanti mungkin yang saya jelaskan. Hmm. Sebenarnya mesin kita ada. Hmm. Nah, 2 mesin yang saya bilang tadi 270. Yang di Sebenarnya cutting tadi ya. Yang Kalteng dengan yang di Pulang Bangkanai, Pisau Pulang Ya. Pisau. itu 270 dan itu mesinnya sudah ada. Hmm. Sudah siap. Ah. Nah, mungkin nanti saya jelaskan. Dan sekarang sebenarnya kalau kita nggak pemeliharaan di PLTU Asam-Asam itu sebenarnya kita juga nggak defisit, nggak ada Oh. pemadaman. Nah, PLTU Pulang Pisau dengan yang PLTMG yang di Bangkanai yang saya sebutkan tadi itu
seharusnya tahun lalu sudah beroperasi. Sudah Sudah masuk ke sistem Barito itu ya. Sistem penyuplai Barito. daya. Barito ya. Tapi itu yang belum mundur dari jadwal Oktober tahun lalu mundur sampai mundur. sekarang. Apa sebabnya yang mundur Nah, ini? mungkin saya jelasin satu-satu. Kalau untuk yang Pulang Pisau yang di desa Buntoi yang 2x60 Iya, iya. itu mesin baru yang masuk dalam proyeknya percepatan dulu yang 10.000 megawatt FPP. Bapak Ibu. Oh iya, Nah, itu FPP ya. One. Ya. Nah, itu memang mesin baru dan masih kalau bayi itu batuk-batuk lah masih ya. Oh, masih Nah, belum normal. belum normal. Oh, gitu. Kemarin sudah mulai masuk 30 megawatt dan alhamdulillah saat ini sudah 50 megawatt. Oh, sudah Nah, 50 jadi megawatt. untuk hari ini nambah sekitar 50 megawatt. Nah, ini mungkin dalam perkiraan bisa diserahkan ke kami karena proyek ini kan beda dengan kita. Proyek ini khusus bangun, sementara kita operator. Ya. Jadi kita mengoperasikannya. Ya. Kalau udah selesai kita operasikan kira-kira gitu. Ya. Nah, ini mungkin targetnya kemarin satu unit udah mulai dari kemarin dan satunya itu mungkin Juni. Yang perhitungannya. itu yang satunya tadi. Yang satunya. Oh. Jadi ada dua kan, yang unit satu sekarang udah mulai coba lagi. Nah, walau belum full, tapi unit 2-nya itu perkiraan Juni baru dioperasikan. Dan kalau itu masuk dua-dua berarti kan 120 megawatt itu bisa menolong sistem. Nah, yang agak bermasalah adalah yang PLTMG yang ada di Bangkanai. Bangkanai itu yang Tumegas itu. Itu mesinnya udah ready tapi masih ada kendala di Transmisinya. Transmisi. Jadi untuk menyalurkan dari Bangkanai sampai ke sini Ke Barito itu? diperlukan transmisi. Transmisi. Terus kendalanya apa itu, Mas? Nah, kendalanya Yuk, diselesaikan dulu. Kan ada jaringan transmisi yang tinggi itu yang 150. Jadi itu kan ada dari 3 section namanya, tiga section, bagian. 3 bagian. Itu dari Bangkanai ke Muara Tewe. Oh, Bangkanai mau TW. Singgal Muara Itu Tewe udah dulu. selesai. Sudah selesai, clear sudah. 150 kV Ya. udah selesai dan udah dioperasikan. Dioperasikan. Terus Terus dari Muara Muara Tewe Tewe itu ke masuk ke Bunto. ke Buntok. Nah, Ya. ini sudah selesai juga. Clear juga. Cuman ada beberapa apa namanya, jaringan kita ini kan melewati perkebunan orang, Ya. masyarakat, dan masyarakat itu meminta imbalan lah ya. Oh, ganti rugi Ganti gitu. rugi ya. Istilahnya. Pohon Istilahnya itu. karetnya Kena jaringan itu. Nah, lewat jaringan kan perlu harus bebas. Bebas. RW-nya, nah masyarakat minta diganti Diganti. pohonnya. Ganti aja, Pak. Nah, ini saya jelaskan lagi. Susah ya. Sebenarnya Uang banyak kok, no. terus PLN ini siap mengganti. Ya, mengganti siap. Nah, tapi dengan syarat harganya itu ditentukan oleh pemerintah. Ya. Oh iya iya gitu. iya. Di kita ada namanya Kantor Jasa Penilaian Publik, itu dibentuk pemerintah. Itu nanti harganya memang sesuai dengan kebijakan apa namanya peraturan. Ya, ketentuannya. Nah, ada beberapa tempat, ada belasan itu masyarakat itu belum menerima harga seperti itu. Oh, gitu. Jadi itu berarti belum ada kesepakatan. Kesepakatan. Ya. Nah, terus kalau ini sampai kapan ini perkiraan ini bisa sterilisasi selesai itu? Inilah yang kita dari sisi PLN meminta Pemda, baik itu Bupati, Wali Kota dengan Gubernur, DPRD, supaya kita dibantu lah. Ya. Lebih backing lagi masalah Iya. tambahan Iya, tadi. karena kalau tidak, kami akan kesulitan. Iya. Oke. Karena umpamanya harganya sesuai peraturan 30 juta gitu umpamanya. Nah, Tapi dia menghitungnya itu bisa 5 kali lipat. 5 kali lipat. Nah, 3 kali lipat gitu, bermacam-macam. Dan ini kami agak kesulitan karena apabila kami bayar itu nanti kami juga akan diaudit. iya audit. Akan diaudit oleh Dasarnya apa? Dasarnya apa bayar segitu ya? berarti kamu tuh nggak sesuai aturan atau kamu memperkaya orang lain. Nah, itu gitu ya. itu bermasalah di kami. Makanya kami minta Pemda setempat, DPRD, dan ini udah dihubungin teman-teman proyek untuk penyelesaian masalah itu. Oh, gitu. Karena kalau itu udah selesai, itu daya yang tadi terbangkitkan itu bisa kita pakai. Iya, yang 120 MW itu 150. 150 ya, 150. itu sudah bisa masuk ke sini ya. Bisa. Berarti kita sudah lebih 500 yang punya kita beli di sini. 550 lah kan. Berarti 550 kan? Jadi Nah, 550. jadi kan ada masalah lagi kan? Sudah melebihi Melebihi, dari pemakaian masyarakat. permintaan masyarakat. Nah, gitu.
Oh, Itu mungkin masalah yang sekarang yang agak berat di kami itu. oh gitu ya. Dan itulah mungkin yang kemarin kita juga udah sampaikan ke gubernur, termasuk Pak GM. Besok ke sana urusan itu juga. Oh gitu juga. Ke Palangkaraya. Pak, gini Pak, maaf Pak, itu benar aja, itu kan namanya upaya PLN kan sudah ada jenjang-jenjang sebegitu, tapi tidak memperhitungkan kan ada kendala seperti itu. Akhirnya kan kita jadi keteter nih kan. Betul. Nah, itu kenapa Pak? Maksudnya pembangkit kita ini ada berapa Pak? Ada PLTO, ada PLTA, ada PLTD, ada PLTG. PLTG. Nah, itu apakah tidak berfungsi maksimal atau gimana tuh Pak? Jadi mungkin saya tambah. Ya. Mau jawab nanti dulu ya. Ya. Ada yang mau lewat. Ayo. Oh. Ada yang mau lewat, nanti kita Nyambung. ya kita laluakan dulu yang lewat. Pokoknya tetap di Banjar TV. Banjar TV Umpati Pandiran di Gardu. Saya ngalih Pak, terus. Sabujurannya hendak ku sambatakan, hati ini karindangan lawan pian. Amun kaya apa cara menyampaikan, aduh supan memberi supan karindangan. Sinari Indonesia, senantiasa bersinar, hari. Oh angin lalu sampaikan pesanku ini, alai Batakun sudah sampai sekulilingan, umai padahkan lawan dirinya, alai memilih antara jangan di dalam bani. Tadi Amang Hasan kan betakon Iya. Pak Idaman ini terkait masalah apanya tadi kita BSI Ya, banyak jadi nah, itu nama kan pembangkitnya. sebenarnya kita sendiri tanpa ada yang bentangan, tanpa ada peluang pisau, kita kan punya pembangkit sendiri nih sistem Barito ini kan. Ada PLTA rem kanan, ada PLTO 1 2 3 sampai 7 kalau nggak salah tuh Pak. Bawa PLTD, ada di swasta yang punya yang sawang kan banyak nih Pak. Iya. Kenapa masih sampai nggak terantisipasi kah gitu ceritanya sampai kita masih kayak gini Pak? Jadi mungkin saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mesin kita tuh cukup banyak. Ya. Kalau dihitung mungkin 400-an ada mesin. Oh, Di pembangkit seluruh itu Pak? Yang kita kelola. Iya. Yang kelola. Oh, lumayan. Dan itu punya namanya jam pemeliharaan. Oh. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang dipelihara. Oh. Nah, makanya kita tambah tadi yang pulang pisau dengan bangkana itu tujuan kita tuh itu. Yang nambah itu. Jadi nanti yang nambah ini bisa kalau ada yang pemeliharaan dia bisa menggantikan gitu. Dan karena yang baru tadi nggak bisa masuk dan yang dipelihara ini udah sampai waktunya, dia nggak bisa ditahan. Oh, jadi rusak gitu ya? Enggak, jamnya itu udah sampai. Sebelum rusak kita harus pelihara memang. Gitu. Ada namanya Kade rusak pemeliharaan periodik. Menghindari rusak. Menghindari rusak. Kayak kita punya sepeda motor Iya. kan harus minimal Di bawah 5.000 kilo ganti harus oli. ganti oli, Iya, servis. iya, seperti itu. Seperti itu kira-kira. Ngerti paham. Ya. Jadi memang setelah kita menunggu yang 2 tadi yang kita harapkan masuk nggak masuk nih, jadi kita minta ya udah kita koordinasi dengan Pak GM, kita harus pelihara ini mesin. Seperti dia sama-sama itu ada 60 megawatt kan, unit 2 sekarang yang di pemeliharaan. Nah, kenapa kami ambil waktunya sekarang? Nah, ini kemarin ini sebelumnya kan ada pilkada di Kalimantan Tengah. Nah, itu Tunda. udah kita tunda itu. Iya. Oh, ditahan. Iya, karena kalau pilkada kita pemeliharaan kan padam ini risikonya berat. Iya. Jadi harus menyala tuh. Ya, kita tahan benar. Jadi harapan kita yang pulang pisau ini dengan bangkanya ini sebenarnya masuk gitu. Sudah masuk gitu ya. Ya, Oh, tapi itu gitu. juga mundur, akhirnya nggak bisa kita tahan.
Kita lakukan pemeliharaan sekarang di unit 2, unit 60 megawatt di PLT Uasa Masam namanya. Oh. Nah, kenapa kita lakukan sekarang? Kami berhitung juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kan April ada UAN-nya. Oh, gitu. Oh. April, Mei. Ujian nasional. Ya, terus Juni Ramadan. Ujian Ramadan. Nah, Oh, itu, gitu. itu jadi waktunya betul-betul memang sekarang yang Oh, pas. yang dipelihara itu. Ya. Oh, Nah, gitu. Jadi itu keluar lagi 60 megawatt. Makanya kita merasakan sekarang. Oh, jadi ini defisitnya yang 60 itu ya, yang gara-garanya itu ya. Iya. Oh, yang sampai 100 ada defisitnya ya. Oh, gitu. Jadi begitu ceritanya. Tapi kami nggak hanya sampai di situ. Kemarin kita diskusi, akhirnya kita mengambil mesin di luar Kalsel ini yang ada surplus gitu. Jadi kita seperti ngambil tapi relokasi namanya. Apa itu? Seperti di Bali kan dia udah ada cadangan banyak. Hmm. Jadi ada berapa mesin di sana yang bisa kami ambil? Ada 30 kita ambil. Oh, bawa sini. Iya. Ya. Oh, itu PLTD apa itu? PLTD. PLTD ya. PLTD, Oh, diesel. PLTD. Tapi itu yang mobile. Jadi Oh, yang bisa mobile. seperti kontan. Tapi nambah lah itu, lumayan lah nambahnya. Iya, iya. Lumayan nambah. Jadi kami Oh, ambil gitu. dari 30 megawatt dari Bali itu relokasi. Jadi Oh, iya. punya PLN juga tapi di sana udah lebih kita ambil. Oh, gitu ya. Terus dari Riau kita ambil 20. Oh, jadi berupaya PLN ini luar biasa ya sudah. Jadi di layar itu bisa kita lihat bahwa itu kita bekerja itu 24 jam. Oh. Karena kita juga udah mulai ya masyarakat udah resah lah ya. Betul, betul. Iya. Jadi kita kerja 24 jam, kita pakai shift sehingga kemarin alhamdulillah 10 megawatt udah berjalan. 10 Oh. megawatt udah masuk ke Masuk. sistem. Yang 30 Yang dari Bali tadi. Oh, Bali itu. Nah, Oh, dari 10 Bali, megawatt 10 masuk megawatt sistem. masuk. Terus Dan target kita akhir bulan ini tanggal 28 tepatnya 30 megawattnya udah semua beroperasi. kalau 30 itu beroperasi mampu nggak mengganti yang 60 yang berkurang? Belum masih belum ya? Nah, minimal target murah. kami sampai akhir bulan ini padam sekarang kan luar biasa nih. Iya benar. 3 hari sekali padam, 3 hari sekali padam, terus waktunya juga agak panjang ya. Iya, panjang, ya. Bisa 3 jam. Ya. Nah, dengan masuknya 30 megawatt ini kita harapkan padamnya itu mungkin jadi 8 hari sekali. Tapi tetap padam. Tetap masih ada, Oh. tapi durasinya makin panjang. Oh. Terus waktunya juga nggak 3 jam, mungkin bisa jadi 2 jam. Seperti Oh. itu. Kita akan Kalau pemeliharaan 60 MW itu kapan tuh bisa selesai itu nanti? 60 Yang MW di itu- PTO tadi? Itu targetnya tuh tanggal akhir bulan ini. Akhir bulan. Akhir Oh, bulan. berarti akhir bulan dijamin bisa kembali gitu. Belum juga? Nggak full, nggak Oh, full. nggak full juga. Nah, tapi Waduh, gini, luar biasa juga lah. Bapak Ibu sekalian, Awain ada. ada terus? di kami sampaikan di layar itu bahwa mulai April itu prediksi kita, hitungan kita itu pemadaman itu hanya sekitar 20 megawatt. Oh. Kalau sekarang kan 90 sampai 100, cukup besar. Oh ya. Nah, kalau 20 megawatt mudah-mudahan itu ya mungkin bisa 10 hari sekali gitu, seperti itu. Dan kami lebih mengutamakan sekarang Bapak Ibu sekalian, itu yang kami padamkan sebenarnya yang paling pertama dulu itu yang seperti mall, hotel seperti itu. Oh gitu ya. Supaya masyarakat nggak terlalu banyak kena imbas. Oh. Jadi kita padamkan tuh namanya LC. LC itu load confinement. Jadi yang punya genset itu kita suruh hidup semua. Itu sendiri ya. Iya, Oh jadi gitu kita ya. udah telepon dia, kita putuskan jaringannya jam 5 18 jam 6 sore. Jam 6 sore sampai dengan jam pantas 10 malam, jam 10 22. malam. Waktu Dia ke harus mall tuh AC-nya ya, kurang. ya. Oh, ngajak ke mall. Halo. Ketahuan. Sebentar tuh, ada Halo, telepon. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Ahmad di kilometer 6 Banjarmasin. Ya, Ahmad di Pak Anam Banjarmasin. Silahkan Pak Ahmad. Iya, Ahmad, terima Ahmad. kasih. Ini apa jurang unok-unok yang Unek-unek ya. unek-unek yang di hati masyarakat Banjarmasin mungkin ulun bisa mewakili ya. Ya. Karena kalian pada makan obat 3 kali sehari mati lampu kayak obat gitu nah. Jadi pertanyaannya ulun pertama kan nih ujian April Mei kan anak-anak SD, SMP, SMA kan mulai. Gitu. Ya. Nah janji PLN kan ada bekajahan ya ujian. Ya. Nah itu pertanyaannya yang paling mendasar menghadapi ujian antara sekarang Maret April ini kan 3 kali sehari mati kayak apa belajarnya kekanak-kanakan gitu nah. Nah kalau ujiannya menyala kan
hasil ujian itu apakah menjamin nilai baik, lulus kah? Karena kada belajar, karena kadap di rumah. Nah, itu pertanyaan yang Oke. paling sakit hati gitu nah. Oke, kau tangkap dah, udah tambah ngerti dah. Nah, matai. Ini salah satu keluhan masyarakat. Iya. Mungkin bisa Langsung aja dijelaskan jawab. langsung. Baik. Nah, Mungkin Masalahnya kami- persiapan Iya. ujiannya perlu juga. Iya. Pokoknya lampu. Iya, lampu jangan pajak. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Bapak Bapak Ahmad ya, Enak, 56. mudah aja diingat aman. Nggih. Mudahan jawaban kami bisa pian terima lah ya. Ya. Nah, jadi terkait tadi udah disampaikan Pak Idaman, jadi PLN itu sudah berantisipasi Ya. untuk menjaga pasokan listrik untuk periode ujian nasional Ya. bulan April, Mei. Nah, kami udah usaha tadi udah disampaikan kita nambah daya, kita relokasi mesin dari Bali itu 30 mega, 10 MW sudah operasi. Nah, yang 20 kemungkinan sekitar 5 hari lagi sudah bisa operasi. Kemudian yang 20 MW kita ambil dari Riau. Itu mungkin perkiraan sekitar akhir bulan lah ya, akhir bulan Maret awal ini April ya. sudah bisa operasi, sehingga kita ada tambahan 50 ya. sekitar 50. 50 Nah, ya. kita juga udah berusaha teman-teman yang di PLTA sama Samyuri 2 yang dipelihara, ini kita kebut supaya akhir bulan ini juga sudah selesai. Selesai pemeliharaannya. Nah, begitu sudah selesai, kita kemungkinan ada tambahan 60 plus 50. Tetapi yang perlu dicatat, PLN itu pembangkitnya tidak murni punya PLN semua. Ya. Ada punya swasta. Nah, jadi yang penyebab 100 MB sekarang Defisit. 80 sampai 90 defisit atau Defisit. padam itu kan 60 MB punya PLN dan sisanya itu ada kontribusi dari excess power. Nah, excess power ini karena kontraknya itu kita membeli energi sisa dari perusahaan swasta ya di Tanjung ada batu bara yang dia punya pembangkit, sisanya kita beli. Ya, Nah, kelebihan dia kebetulan dia. ya kebetulan saat ini mengalami gangguan Juga di situ. sehingga menyebabkan ikut defisit menjadi sekitar 80 sampai Bukan Tanjung, 90 MB. gangguan. Ya, Tanjung yang ditanya. Maka ikan pengangguan. Ya. Jadi terus dengan tambahan 50 ini kita berusaha lah ya untuk masyarakat di Kalsel dan Kalteng, kita tidak boleh melupakan yang Kalteng karena ini sifatnya adalah Sistem ya. sistem yang interkoneksi Benar, ya. Tidak bisa pembangkit yang di Kalsel hanya untuk Kalsel sendiri itu nggak bisa. Artinya kita juga harus masyarakat bagi-bagi dengan Kalteng. Kalteng juga ada ujian ya. Kita usahakan semaksimal mungkin sehingga pada saat ujian nasional kemungkinan defisitnya tidak separah hari ini. Minimal waktunya tidak panjang. Yang kedua, durasinya nggak terlalu cepat. Nah, itu yang kita jaga. Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang ujian, ya mungkin mohon di pengumuman kan sudah ada jadwalnya, jadwal padam ya, daerah ini hari apa, daerah ini hari apa. Nah, diantisipasi mungkin untuk belajarnya itu siang hari. Nah, untuk siang sekarang hari. ya. Ya, untuk sekarang. Di jadwalnya ada batai. Jadi Jadi anak-anak silakan perlu lihat. belajar untuk siang hari kan. Nah, terus Lihat di pengumuman kita sudah keluarkan di situ ya, jadi bisa diantisipasi oleh teman-teman masyarakat. Nah, kita juga mohon bantuan di Pemda dan karena kita masih ada kendala ya, kita balik lagi flashback ke penjelasan Pak Idaman tadi. Tadi. Ada masalah transmisi ini yang di Desa Patung ya sama Pangkan itu di Barito Timur. Kita masih belum clear, ada 2 lokasi. 2 lokasi itu ya. Yang minggu kemarin ada 4 lokasi, alhamdulillah sudah clear 2 lokasi, sehingga ada 2 lokasi yang belum bebas. Nah, jadi mohon bantuan masyarakat dan Pemda bisa membantu untuk kita juga usaha bagaimana caranya yang 150 MW dari Bangkane bisa dimanfaatkan. Itu di di Barito Timur ya. Barito Timur. Oh, Nah, itu luasnya lahannya itu luas nggak? lahannya itu 14 kali 14 meter. Wah, sebuah rumah aja lah. Oh, malah kayak apa nih? Aduh, hai. Jadi cuma harga. hingga itu aja lagi. Harganya belum deal nih harganya. Jadi tadi itu kalau tim dari pemerintah dari Appraisal itu tim independen ya, PLN sama masyarakat tidak masuk di situ. Artinya sudah menentukan bahwa seluas 90 meter persegi itu harganya cuma 25 sampai 30 juta. Tetapi masyarakat yang punya
lokasi ini tanah minta itu? 300 sampai 500 juta. Noh. Nah, itu yang jadi kendala utama di kami ini gitu kira-kira ya. Cuman mohon doanya juga masyarakat di Kalsel agar ini cepat selesai dan yang punya lahan juga bisa segera memberikan ya istilahnya solusi lah ya bagi kepentingan masyarakat semua nih, baik di Kalsel maupun Kalteng ini. Iya, betul. Kira-kira itu. Pemda mungkin harus Ya, Pendekatannya ke iya. masyarakat itu ke pemiliknya. Iya, termasuk ini pohon tadi, RW-nya tadi yang melewati pohon karet, kebun sawit, ini juga mohon kesediaan dari masyarakat untuk bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Ya, kalau di Kalsel alhamdulillah udah clear nih karena Kalsel sudah punya perda pohon namanya, sehingga alhamdulillah clear nih yang di wilayah Kalsel. Nah, kita mungkin berharap ke Kalteng ya nanti bisa segera untuk masalah pohon, masalah tanah bisa segera. Kalau tanah tadi satu lokasi, satu pemilik jaga orangnya gimana tuh? Enggak banyak. Oh, Ya, banyak lah. kalau satu lokasi itu ada satu pemilik, cuman kan tanahnya banyak nih. Termasuk keluarganya ini kadang-kadang juga kita bikin Kita kesulitan. berdoa aja mudah-mudahan masyarakat ngerti gitu lah. Nah, pemirsa Banjar TV, artinya ada ya kita sama-sama menghimbau lah. Mungkin ada keluarga kita atau apa-apa yang ada reraitannya lahan kita bisa menyampaikan ke beberapa daerah yang ternyata itu diperlukan untuk konsumsi masyarakat lebih umum, kepentingan masyarakat lebih umum. Coba Bang, lahan ini diberikan kemudahan untuk PLN atau pemerintah Pemda bisa langsung turun, tapi ini adanya hendak lalu Jan. Kita lalawakan hendak lalu ini. Mandung-mandung hari pang mandung sayang batang pilu. Mandung-mandung hari pang mandung sayang angin menyapu. Angin menyapu, angin menyapu di tengah hari. Sinari Indonesia, senantiasa bersinar, Amas pang mira, kasumadang di budak melati, kambang angsana. Biar pang kawan, biar pang tinggal lawan si kakak. Jauh sehari rasa setahun. Nah, pemirsa Banjar TV, masih di acara kita Pandiran di Gardo yang didukung oleh 123 Lampu Hori, produk asli orang Indonesia. Bersertifikat SNI, harga bersaing. Baik gasan pedagang nyaman, gasan pembeli nyaman juga. Rami aja orang mencari. Ya. Nah, pemirsa Banjar TV masih nyambung masalah amat tadi. Amat. Mang. Nah, Mang, jadi- tadi ada satu petakunannya lah. Jadi amat tadi tetahunannya, jadinya kenapa PLN tuh selalu beli peralatan tuh dari Cina aja. Cina tuh tukang rusak ya, lakas rusak ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini kau bisa dijawab lah Pak. Nah, tolong Pak, bisa mungkin Pak. Mungkin saya jelasin masalah pertanyaan Pak Ahmad tadi ya. Kenapa produk Cina? Jadi Pak Ahmad, yang ada sekarang itu adalah mesin-mesin program 10.000 megawatt yang pertama. Dan itu bukan PLN yang menentukan. Jadi PLN itu adalah salah satu yang ikut menentukan. Jadi itu program pemerintah yang dilelang oleh tim.
Jadi tim itu nanti ada PLN di sana, ada Kementerian BUMN, Oke, Kementerian oke. SDM itu tim. Oh. Dan itu dilelang. Jadi kalau dibilang seluruhnya produk Cina gagal enggak juga. Kita punya sekarang unit 3 dan 4 di PLT Sama-Sama itu produk Cina. Dan itu bagus. Sampai sekarang beroperasi mensuplai kita udah lebih dari 3 tahun, tahun. ya. Itu bagus. Bagus ya. Nah, jadi ini hanya menurut saya proses lelangnya aja mungkin yang harus diperketat. Nah, Oh, jadi iya, kita iya. sebutkan bahwa seperti kalau motor itu dia mobil dia harus matic. Nah, seperti itu. Oh iya Nah, iya. jadi iya. tahan beroperasi terus menerus 3 hari 3 malam gitu. Itu kita buat di lelangnya. Oh, jadi, ada persyaratannya. ada persyaratannya yang harus kita buat ketat. Nah, jadi Mungkin karena itulah yang nggak bisa kita menentukan merek, Nggak boleh nyebut merek itu nggak boleh. untuk merek itu nggak boleh. Oh, Nanti gitu. kita di apa lagi di Diskriminasi. apa, diskriminasi. Iya, Oh, di lelang. Persaingan usahanya nggak sehat. Nah, Oh, seperti gitu ya. itu. Oh, Jadi gitu. mungkin saya jelaskan Pak Ahmad bahwa itu bukan hanya PLN yang menentukan, tapi itu tim yang dibentuk pemerintah. Kementerian ya. Oh. Jadi- Termasuk ini program yang kedua ini 35.000 megawatt kan ada juga kan. Itu juga dilelang. Jadi yang saya tahu itu udah mulai ada produk Cina yang apa namanya yang lulus gitu ya. Ada juga produk Jepang gitu. Jadi betul-betul memang ini harus dibuka ke publik. Oh, Bahwa itu prosesnya lelang. Jadi Jadi bukan PLN yang menentukan. bukan hanya PLN. Jadi Nah, PLN Pak salah Ahmad, satu aja. Anda, Intinya Pak Ahmad masalah kada cuma Pak Ahmad, kayaknya seluruh masyarakat Kalsel ini ketakutan kenapa Cina. mestinya kayak itu. Ternyata ini dari kementerian baik ESDM, kementerian BUMN itu dan tim termasuk juga PLN itu jadi tim menentukan dan melelang untuk pembelian mesin ini. Jadi penentunya kada kawan Ya, tim oke. yang menentukan. Ayo baca SMS dulu. Ayo. Jadi bujur juga sih tinggal diperketat di Ya. sini dengan penentuan ini. Oh, kategorinya harus kayak ini. Betul. Saya kira Tahan. barangnya ditukar nih kada Ya. barang kasbah. Oh. Kita ada SMS yang hendak kita baca. Jadi SMS penambahan nih 08539064 seterusnya dari Yadi di Alalak Tatah Masjid. Umpat batakun, kenapa lampu ini rancak padam? Kenapa lampu ini sering padam? Woy, Di kampung sudah kadap, padam pulang lampunya. Di kampung ini Di gelap kampung sudah. gelap, Tambah gelap lagi kalau tambah padam. Maka bila lampunya padam banyak negatifnya, mohon beri solusinya, makasih. Oh. Kalau lampu padam itu banyak Negatif. hal-hal negatif Iya, yang iya. terjadi ya. Tuh, Ini lagi. ini ada SMS juga, maaf nih, Mama Motong nih. Dari Ami Yusuf. Ami Yusuf Matapura. Ujarnya kawalah kalau padam tuh jangan malam. Wah. Siang aja. Bon Matapura nah. Ami Yusuf. Kada kau begawi. Nah, udah ada punya tetakunannya. Oh, Iya, iya. jawab. Bagus disampaikan juga. Apa yang jangan baca lagi baca. Masyarakat Betakon kawalah, jangan siang, malam aja. Nah. Begawian ya. Nah, Kawal. ayo hal itu bacakan dulu kita. Jadi, ini 08534517 seterusnya. Kawalah mati lampu tuh pagi jam 8 Nah, aja. aja. Aman. Sama aja jawabannya. Ayo, kalau malam kasihin kekanakan kepanasan. Nah, itu Ini Bang. tangan mengipasi. Adi Handil Bakti. Nah, seterusnya 08 ini SMS-nya banyak kan, Cak? Ya. Wah, banyak bener orang Betakon. Masya Masya Allah, seringnya pemadaman lampu ini. Senang tidak senang kita mau apa? Wow. Mengganggu? Iya. Ya jelas. Iya. Anak belajar dan lain-lain. Namun mari kita coba kembalikan Ke ke situasi waktu kita masih tinggal di kampung dulu. Wah, yo Untuk paham. kalian juga berbuatlah jujur. Woi. Karena anggaran ini adalah uang rakyat. Wah. Wassalam Abdurrahman Teluk Tiram. Ini kayak surat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari 08225441 seterusnya. Sebujurnya masalah PLN ini yang kita cari adalah solusi, baik dari pemerintah maupun warga Banua. Kayak apa konsekuensinya PLN ini supaya mampu memberikan pelayanan maksimal pada warga, karena kita juga sudah membayar kewajiban kita tiap bulan.
itu yang dibutuhkan. Ada dipisahnya dibutuhkan. Kan ya kalau Tolong disampung malah. Ulun yang baca kasihan tertuduh. 08539082 seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ahan di Sungkai, Desa 2 Cintapuri, Darussalam, Simpang 4 Kecamatan. Lengkap alamat. Di Kampung Ulun. Mantap. Iya. Di Kampung Ulun sering padam, hampir 2 sampai 3 malam kada ada hujan. Padam, bingung lu kada ada hujan padam. Ya, kada hubungan kan hujan dan padam. artinya kada apa-apanya tuh di padam masuk kayak itu tuh bahasa kiasannya. Oh, bahasa kiasan. Iya. Kada ada hujan, kada ada badai, kenapa padam? Nah, paham hanya aja ngerti. Bingung ulun, harapan ulun bijaksana bapak-bapak. Terima kasih. Wah. Seterusnya 0812 500 seterus jangan tapi banyak berjanji. Iya. Intinya apabila jua ampihan mati lampu. Ah. Wan kalau Kapan pihak kada mati mampu lampu? ngurusi penggunaan listrik di Kalsel, lebih baik dan terhormat untuk mundur dan serahkan kepada yang mampu menyelesaikan masalah kelistrikan di Kalsel. Itu kira-kira sidinnya anak-anak. Sini anak jadi JM. Beliau mau jadi Jadi JM. kayaknya seterusnya 08135161 seterusnya. Kenapa beda dengan di Pulau Jawa? Seperti Jakarta yang tak pernah terdengar listrik bermasalah. Oh, ya. Apa di sana pembangkitnya banyak? Ya. Nah, mungkin ini bisa dijawab. 08525179 seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya, adakah PLN terpikir kenapa di Kalsel yang kaya dengan sumber daya alam setiap ada pemeliharaan PLTU asam-asam supaya ada cadangan sehingga tidak terjadi lagi pemadaman. Terima kasih dari Eman di Martapura. Oh. Nah, pemirsa Banjar TV, ini SMS yang kita bacakan kayak dulu lah karena kebanyakan. Nah, lain dijawab dulu sedikit. Intinya kakak itu Joto. Sebetulnya masyarakat intinya mereka menunggu solusi kapan ampihnya mati lampu, itu aja. Karena Kapan tidak masyarakat mati Kalsel lagi. merasa sumber daya alamnya banyak, kenapa harus mengalami nasib setragis ini? Mungkin bisa ditanggapi beberapa SMS-nya, Pak. Siapa dulu? Pak Geranto dulu. Intinya mereka ingin kepastian kapan Baik. solusi ini bisa benar-benar normal lah. Baik, terima kasih atas Semua masukan ya dari Iya. SMS nih, karena susah banyak sekali yang Iya. dibacakan. Jadi nanggapi yang kenapa mati lampu kok malam tidak pagi, salah satunya itu ya. Ada yang minta pagi aja. Oh Ada iya, minta ada siang yang aja pagi. nih, Kira-kira yang sama Yusuf ya, minta siang siang aja, aja Pak ya. Yusuf Martapura ya. Iya. Jadi kenapa mati lampu itu sering malam? Kenapa defisit itu malam ya? Kalau siang itu kok jarang. Nah, jadi masyarakat itu secara serentak memakai listrik itu kondisinya adalah malam. Malam. Iya. Siang yang ngapain? Lampu, Kayak redup. iya, lampu kan nyalanya malam nih. Iya, oh, Nggak ada lampu nyalanya siang kecuali sedikit ya, ada beberapa yang Iya, nyala. betul, Jadi betul. Oh, gitu. kalau rumah tangga itu rata-rata memakai lampu, memakai listrik itu bersamaan malam hari, sehingga daya yang dipakai atau digunakan masyarakat itu Menunjang lebih tuh. besar malam daripada siang. Iya. Ya, jadi yang nggak cukup itu adalah malam. Malam. Sehingga kalau pas nggak cukup ya mau nggak mau kita ada pemadaman. Oh. Jadi kalau siang karena mati lampunya banyak yang nggak dihidupkan, Iya. kita cukup karena cukup untuk kantor, untuk komputer, untuk AC, itu insya Allah masih cukup. Tapi kalau malam karena rumahnya ini secara bersama menyalakan lampu gelap, nah, sehingga pemakaiannya juga meningkat jauh drastis. Tapi Itu ya. ada keluhannya kayak gini. Di situ kan ada lebih padam, jadi sini aja sering padam aja. Nah, Tuh gimana itu? Jadi kalau padam itu ada dua, Pak. Ada yang terencana dan tidak terencana. Yang terencana contohnya kayak sekarang ini Yang kita ada 3 pemeliharaan, hari misalnya. ada pemeliharaan sehingga kita masukkan di jadwal. Yang tidak terencana itu karena gangguan. Oh Gangguan. gitu. Jadi- Jadi pajak pas ada gangguan pajak pulang. Nah, Ini ada rancak pajak. Ada 2 kali. Ini terencana aja. Iya. Jadi kan ada rancak pajak. Iya. Oh kayak gitu. Jadi gangguan itu bisa ada beberapa kendala nih. Salah satunya pohon nih. Masyarakat kan yang rumahnya atau pekarangannya dilewati oleh kabel listrik, jaringan listrik,
itu kan punya pohon. Nah ini kadang-kadang juga agak kesulitan kalau kita pangkas ya. Kalau nggak boleh tebang ya kita pangkas saja. Tapi kadang-kadang tidak diizinkan, minta ganti rugi. Nah itu yang kadang-kadang memang secara aturan kita agak susah di situ. Nah ini mohon bantuan kembali lagi ya ke masyarakat. Kalau yang sifatnya punya pohon, nah mohon bisa dipangkas. Terus kedua karena memang kadang-kadang angin. Angin. Pohon udah jauh nih, tapi begitu kena angin nyentuh dia. Tali nih. Nyentuh ya, kalau ke angin dia geser Gigi ya. Gepuk. Nah kira-kira itu sehingga kadang-kadang sudah padam yang terencana, besoknya yang harusnya tidak padam karena gangguan jadi padam lagi. Gitu rancak. Terus mungkin jawab lagi SMS Nah, tadi, Pak. monggo yang Apa tadi yang anu? Yang saya tangkap tadi satu yang kenapa di Jawa? Ya. Kita akui lah ya, ini kita jujur bahwa memang kalau di Jawa itu ada faktor keamanannya lebih tinggi daripada kita. Jadi di luar Jawa hampir sama semua, memang cadangannya nggak terlalu banyak. Sama ya. Nah makanya pemerintah sekarang sudah bagus, sudah mau meratakan semua. Makanya 35.000 megawatt ini yang akan dibangun ini lebih banyak di luar Jawa. Lebih banyak di luar Jawa. Jadi memang kita akui yang sebelumnya itu di Jawa itu lebih komplit memang pembangunannya. Jadi kalau di sini bukan nggak dibangun seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya udah tambah 120 dengan 150 itu sebenarnya udah cukup, udah lebih dari cukup. Nah itu ada hal-hal yang di luar kendali PLN, ini yang kami mohon bantuan dari masyarakat dengan Pemda supaya ini bisa clear cepat. Sebenarnya kalau ini clear, sebenarnya Kalsel Teng ini cukup bagus, Aman ya? Aman kok. Tinggal pendekatan yang di itu, Tamiang Layang itu. Tamiang, ya. Nah, di buntok. masalahnya pandiran di Gardu ini kada hanya di jangkauan Banjar TV, jangkauan ditonton aja, ada juga karena lewat YouTube. Mudah-mudahan warga Tamiang yang melihat ini terenyuh hatinya, terpanggil hatinya untuk merelakan membantu masyarakat secara umum gasan kebutuhan listriknya. Nah, pemirsa Banjar TV, jadi memang diakui memang diakui Bapak Idaman tadi, di Jawa itu lebih komplit pembangunannya, tapi di pemerintahan yang ada ini sudah hendak diratakan, bahkan pembangunan pembangkit listrik itu lebih dioptimalkan di luar Jawa. Jadi perhatian pemerintah pusat sudah mulai terfokus terhadap pembangkit listrik di luar Jawa. Kita lalu akan dulu hendak lalu limbah ini. Sinari Indonesia, senantiasa bersinar, hari. Aduhailah sayang, bulan si bulan kadang basuh
pemirsa Banjar TV. Oh, Jawa juga. Kalau orang Banjar cepat. Masih di acara kita Pandiran di Gardu yang didukung oleh 1 2 3 Hori. Lampu Hori, produk asli warga Indonesia bersertifikat SNI dan sertifikat lainnya yang bahasa Inggris. Lawan lampu ini lebih awet, lebih terang, lebih hemat, harga kompetitif. Nah, pemirsa Banjar TV, kada kerasahan kita memandirakan lampu ini sampai sudah ke segmen terakhir. Jadi kan poin-poin intinya sudah kita sampaikan. Ada beberapa kendala yang intinya semua pihak memang harus bersatu dapur, bersatu padu, maksudnya anu kan mencariakan solusi kesan ini. Nih Amang Hasan nih mungkin bisa menyampaikan mungkin apa yang diharapkan ke depannya. Ini Amang Hasan ini kan masyarakat, yang mewakili masyarakat, perpanjangan ilat masyarakat. Lihat ilat sih Din, panjang. Silakan Amang Hasan, apa yang pengen anak Ya, sampaikan? makasih ya. Jadi sebenarnya ini berulang-ulang kita katakan Pak, kami masyarakat itu sebenarnya ingin sekali bahwa fasilitas dasar ini seperti lampu ini kan dasar Pak, air dasar, telepon dasar, jalan yang bagus ya. Itu dulu diutamakan Pak. Kami tidak, walaupun sekarang tuh ada iming-iming dari pemerintah tuh kita mau buat kereta api, kita mau buat bandara yang mewah, kita mau pelabuhan seperti ini. Kami itu sebenarnya tidak tekan pemikiran itu, karena itu bukan segmen kami. Yang kami minta ini satu aja, supaya lampu ini kada bawa pajahan sebuting. Itu aja banyak nyaman Pak. Itu aja sebuting kali-kali kata. Jalan nyaman. Jalan nyaman. Teleponan nyaman. Teleponan nyaman sudah, itu aja. Kada usah pemerintah itu berjanji macam-macam. Kalau pemerintah bisa menangani soal listrik itu sudah, Luar biasa. itu ya sudah, itu sudah tanggung jempol. Nah, tinggal bagaimana kita sesuai kelistrikan ini bisa sesuai keinginan masyarakat. Nah, makanya kita berharap tadi PLN sudah mengatakan bahwa dia sudah melakukan upaya kan, artinya pembangkit sektor baru itu sudah ada nih. Ya kalau ditambah lagi yang ada di Kalteng itu kan, dua lagi mudah-mudahan itu tercapai. Tetapi ke depan Pak, kalau bisa kita jangan terpaku hanya sumber seperti itu. Masih banyak alternatif yang lain seperti solar cell, matahari, mungkin nuklir kah, apakah. Kita ingin bahwa kada usah kita meniru Jepang, kada usah kita meniru Korea, kada usah meniru Amerika, kita tiru Malaysia aja. Bangsa kita kada pernah anak kayak ini. Kenapa kita kada kawa kayak itu? Nah, kita baru ke depan bagaimana kita bersama-sama berdoa supaya kita seperti Malaysia bang, alhamdulillah itu aja tuh. Makasih itu dulu nah. Berikut kan dari Bapak kita pertama dari Bapak Idaman. Nah, dari Bapak Idaman mungkin ada statement, bahasa kaminya itu closing statement. Wah. Ada closing statement yang ingin dihimbau ke masyarakat, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami menyadari ya Pak Hasan. Jadi listrik ini memang menurut saya juga udah paling top sekarang. Jadi listrik itu kan nggak bisa disimpan. Seperti air kan, nggak mengalir 2 hari masih bisa disimpan dulu gitu ya. Kalau telepon nggak, teleponan juga nggak ada apa-apa lah. Tapi kalau listrik nggak ada, itu semuanya sepertinya sekarang udah nggak bisa. Iya, benar, betul. Semua udah pakai listrik coba Iya. ya. Rice Masak cooker, pakai listrik. rice cooker, Dispenser. dispenser. Ini nggak nyala ada listrik. handphone. Toko main Dan itu disadari oleh PLN. Kan mandi juga pakai listrik Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya perencanaannya ini sudah termasuk bagus, apalagi Kalselteng sudah cukup bagus. Nah, yang kami himbau tadi berulang-ulang mungkin pihak dari masyarakat yang seperti masalah di Bangkana itu ya, itu mungkin secara legowo lah ya, bisa lebih cepat itu lebih baik, karena kalau itu masuk, ya saya kira cukup bagus sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Tengah. Itu mungkin yang pertama. Jadi siapa aja, jadi kita memikirkan itu lebih banyak ya. Kita mungkin rugi sedikit tapi manfaatnya lebih banyak untuk masyarakat luas. Itu mungkin himbauan kami yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat juga kita himbau hemat listrik juga ya, karena bagaimanapun listrik ini kan memakai energi primernya itu batu bara, BBM itu masih banyak disubsidi lah ya. Iya, betul. Jadi masih banyak uang pemerintah keluar untuk mensubsidi masyarakat. Jadi ini
dihemat sehingga pemakaian listrik akan nggak terlalu cepat. Seperti sekarang kan 10% ya setiap tahun, cukup besar, mungkin sama dengan di Jawa. Kami juga dari sisi PLN kami usahakan yang penambahan ini tetap nanti setiap tahun ada seperti tadi disampaikan. Dan seperti diketahui untuk tahun ini kita juga ada sebenarnya penambahan namanya Kalsel 3. Kalsel itu 3 itu PLTU proyek yang ketiga, kapasitasnya cukup besar, 2 kali 100 MW. Di anu juga sama satu Di juga. Tanjung. Oh, di Tanjung. Tanjung. Ya. Tanjung. Deh kamu. Kayak muan. Jadi cukup besar sebenarnya perencanaannya. Dan ini kita harapkan nggak ada kendala lagi nanti seperti yang terjadi di Bangkan itu, masalah evakuasi daya kalau kami bilang ya, penyalurannya yang menjadi masalah. Mungkin itu aja saya kira dari sisi hulunya kita perkuat di masyarakat, menghemat Ya. sehingga enggak Pencurian terlalu- tidak ada. pencurian nggak ada Iya. gitu ya, sehingga kami juga Kali apa namanya, jodoh untuk pencurian. modal masuknya itu ada gitu, karena operasional butuh biaya kan gitu ya. Iya. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Turanto bisa Ya, mungkin. tambahkan. Silakan Pak. Terima kasih ya. Jadi nambahin sedikit ya, kalau udah disampaikan semua sama beliau ya. Iya. Jadi karena kita udah tahu bahwa permasalahan PLN seperti ini, masyarakat juga sudah merasakan dampaknya. Iya. Nah, kami sekali lagi menghimbau ya, kami sudah kita insya Allah berusaha nih, berusaha sekuat tenaga, berusaha keras untuk melakukan upaya terbaik mungkin untuk masyarakat di Kalsel ya, terutama di Kalsel dan umumnya secara umum Kalselteng ya. Tetapi karena memang usaha ini juga banyak kendala, nah kami mohon bantuan dari masyarakat untuk minimal berhemat 1 lampu saja tiap rumah. Nah, Untuk minimal satu lampu, misalkan ini Dikurangi terlalu lah. banyak ini ganteng saya jadi kelihatan, kurangin lah. Ya. Kalau bisa istilahnya digunakan mengurangi. Iya. Kalau masyarakat Banjar mendengar berhemat, lu berhemat ya. Behima tuh ini banget. Dikurangi. Jadi mengurangi pemakaian ya, minimal Tambah 1 lampu aja. Ya, ha. Biar berbagi dengan masyarakat yang lain. Ya minimal kalau ada saudara kita yang di masyarakat lain Kekurangan. lagi ujian kekurangan bisa dialihkan untuk memenuhi masyarakat gitu. yang Ah, lain. Minimal kayak 1 banyak aja gitu, per rumah, insya Allah bisa membantu masyarakat. Nah, Itu Behima. pengadaan itu per tahun atau bisa kita mengajukan secara dadakan gitu kalau diperlukan misalnya pembangunan Pembangunan apa? pembangkitnya itu per tahun kah atau Oh, kalau di PLN itu sudah ada namanya RUPTL. Itu udah Jadi rencana Umum penyediaan tenaga listrik. Jadi itu udah dihitung, itu nanti disinkronkan dengan musrembangnya kabupaten, Oh, provinsi. Oh. Itu kita sinkronkan. Provinsi Karena nambahnya. gubernur, bupati, wali kota di sini pasti dia meminta juga, saya mau bangun ini loh tahun ini, nanti Maret kami mau bangun ini. Itu kita hitung semua, Oh. termasuk rata-rata pertumbuhan per tahun. Jadi itu ada namanya RUPTL. Jadi itu sebenarnya itu sudah bagus, perencanaannya sudah bagus. Nah, mungkin kendalanya seperti yang dibilang Pak Muhammad tadi, ada PLTU yang mungkin kurang handal sehingga kita harapkan 100, rupanya dia cuma bisa 50. Nah, itu yang kendala-kendala gitu. Makanya ke depan nanti kita buat persyaratannya lebih ketat. Ya. Lebih ketat. Jadi betul-betul yang qualified, yang betul-betul bermutu yang bisa masuk nanti. Mungkin Iya, itu yang kita antisipasi ke depan. terakhir mungkin ini dari Ustadz Miji nih, terkait masalah yang kita bahas hari ini. Ya. Mungkin bisa diberikan keteduhan jiwa, ketenangan hati, siraman rohani. Pokoknya imbah ini kita siram. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Setelah kita mendengarkan dari bapak-bapak dari PLN ini dan memang sudah hal-hal yang dialami masyarakat ya kan, yang jelas tadi masyarakat merasakan pajahnya itu ya Allah mengasan. Betul. Nah, cuma kan ini PLN sudah berusaha kan gitu. Nah, jadi mungkin kesimpulannya masyarakat ini ya kita harus bersabar lah kan gitu. Tapi maksudnya bersabar itu sambil berdoa, berusaha sehingga kita akan mencapai kondisi yang maksimal, yang lebih baik, lebih sejahtera. Nah, kita salut, alhamdulillah PLN ini sudah punya rencana yang sangat baik, sangat matang. Kemudian juga
rencana itu ada yang sudah dilaksanakan ya kan. Nah, namun di dalam pelaksanaan termasuk ada yang ingin membuka lagi itu kan di Kalimantan Tengah lah ya kan, termasuk Tamiang Layang, Tanjung Barito. Nah, itu kembali kepada masyarakat. Tadi ujar Pak Idaman, beliau sangat mengidamankan itu masyarakat tuh logowo tadi. Nah, logowo itu artinya pemilik lahan. Yang pemilik lahan tuh jangan mentang-mentang gitu kan. Lahan lalu kalau mau menjual atau lahan itu diperlukan. Mau menjual tapi larang. Nah, misalnya tadi seharusnya 30 juta jadi 500 juta, 300 atau 500 juta. Nah, ini kan berarti itu aji mumpung. Nah, itu berarti niatnya tuh tidak ada atau kadada hendak untuk saling menolong. Padahal ini kan untuk kebaikan semuanya. Yalah, untuk kebaikan semua. Jadi PLN juga, pihak PLN maksudnya tidak sembarangan kan, karena ada auditnya dan ada ukuran penilaiannya sudah oleh apresial itu sudah. Nah, kemudian masyarakat tadi yang sepertinya toh kadang hendak menjual murah atau kan hendak mau larang mau mahal itu. Nah, itu jangan takutan, itu jangan takut dia itu biarlah misalnya ukurannya harus 30 juta nilainya, lepas saja misalnya kan, insya Allah berkat menolong membantu itu rezeki yang lain datang gitu. Mungkin ada dasar agama tuh adalah. Iya, itu yang pertama kan ujar Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, gitu, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, kemudian hadis Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Artinya Allah akan menolong kamu selama kamu mau menolong saudaranya. Ya kan gitu. Tumbuh berapa Oh, itu maginnya itu. Itu kan artinya siapa berbuat satu kebaikan, Allah akan membalas 10 kebaikan. Bahkan lebih banyak sampai 700. Nah, itu kan maksudnya bukan hitungan yang nominal. Maksudnya 700 dibalas Allah itu. Itu maksudnya sangat banyak begitu. Jadi kalau ada bilangan 7, 17, 70, 700 dan sebagainya, itu di adat kebiasaan bangsa Arab maksudnya banyak, bukan nominalnya 7 atau 700. Nah, jadi jangan takut untuk berbuat kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah. Kebaikan yang banyak. lebih banyak. Kira-kira itu aja lah. Kisahnya orang lawas madam nih. Madam sudah lama pergi Pak. Lama merantau. Lalu datang. Pas datang ke rumah, bininya, istrinya ke rumah tetangga. Membantu ada orang kematian. Waduh. Ada kangen nih? Iya, kangen kan, rindu tadi. Rindangan tadi. Jadi ada anaknya di rumah perempuan. Nak, panggilkan ibu. Iya. Kiau ibu. Abah datang. Abah datang. Dari madam. Dari merantau tadi. Datang ke tetangga yang kematian tadi. Mak, itu Abah datang lah, kasih bulik. Hadang dulu aja mamanya. Bulik kayak benak. Hadang dulu aja mama. Kiau lagi. Abahnya. Abahnya kiau lagi. Abah kangen. Ya, kasih bulik. Pulang. Abah kangen. Nah, sekali, dua kali, belum datang juga. Nambini nih. Lah kasih, cepat. Ya, jar abahnya. Mak, cepat. Lepas Abah. Boleh jar abah. Jangan ngasan. Ngasan. Mak ancap aja boleh. Apa nih? Jangan bini. Kan tahu orang haur. Jar nang laki, jar lakinya. Apa haur apa? Itu membantu orang kematian. Apa aja nang laki mau urusin nang mati itu? Nang hidup nih mati akan. Kan mati akan dulu. Iya, urusan listrik nih hidup mati. Ada. Yang hidup nih mati akan dulu. Kalau pemirsa Penjar TV, kedekarasaan kita sudah 4 segmen. Baik pemirsa yang menonton secara live atau ulangannya karena malam Kamis atau yang melalui media sosial. Jadi kita himbau barataan bahwasanya ayo khususnya nih kita
meminta tolong kepada masyarakat di daerah yang terkena jalur tadi di daerah Tamiang Layang. Ayo kita bantu masyarakat Kalsel Tank, kada sedikitan orang nih yang mengharap ya kalau ayo kita bantu. Sudah Ustadz sampaikan tadi, amun kita malapas sesuai harga atau harga maksimum yang diberikan oleh PLN, kita malapas seharga itu, maka pahalanya ibarat darah itu kita nanam sebiji itu tumbuh paling kada 7 batang, setiap 7 batang itu ada 100 biji pahala yang pian terima. Jadi luar biasa ganal. Lawan tetap kita meminta kepada Kalsel 1 Gubernur, kepada DPR RI, kepada DPD RI, berataan ayo kita bersatu padu bersinergi. Kita minta kepada pemerintah pusat jadikan Kalsel prioritas terhadap pembangkit listrik sekira masyarakat Kalsel ini kada selalu menguyak mikirakan di sana aja. Ayo berikan press kepada pemerintah atau tekanan-tekanan kepada pemerintah pusat biar jadikan Kalsel ini prioritas, Kalsel Tank prioritas untuk masalah listrik ini, karena Kalsel ya kita anggaplah saat ini masih darurat listrik. Nah, pemirsa Banjar TV, itu aja yang kawan kita sampaikan. Acara Pandiran di Gardunia alhamdulillah didukung oleh 1 2 3 Lampu Hori. Nah, lampu Hori ini produk asli warga Indonesia bersertifikat SNI, lawan jua ini harganya kompetitif, nyaman gasan penjual, nyaman juga gasan pembeli. Terima kasih, mohon maaf pun ada salah kata dan ada SMS kada angkat, telepon kada SMS kada baca, telepon kada angkat, mohon maaf. Bila ya, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan di hulu